Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Dian Sasmita. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Materi kedua akan dibacakan oleh Fatur Hairil, materi ketiga akan dibacakan oleh Sepiananda Wulansari, dan materi keempat akan dibacakan oleh Nur Indah Cahyani. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan target perusahaan. Jadi, tujuan utama semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Manajemen sumber daya manusia seringkali juga disebut dengan Human Resource Management atau yang biasa disebut HRM. Dan manajemen personalia. Bidang manajemen selain manajemen sumber daya manusia diantaranya adalah manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi, dan manajemen strategik. Menurut Desirji tahun 2000, sumber daya manusia adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, dan mengorganisasikan hubungan relasi, kesehatan dan keselamatan, serta isu keadilan yang dimiliki oleh pekerja dalam organisasi. Manajemen memiliki suatu konsep yaitu yang dinamakan proses manajemen. Proses terdiri atas planning, staffing, leading, dan controlling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Khairil sebagai pemateri kedua. Fungsi. Ada beberapa fungsi yang bisa jadi acuan kerja manajemen sumber daya manusia secara umum. Nomor 1 yaitu perencanaan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, menelaah, dan mengamati kebutuhan SDM secara sistem untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahliannya yang dibutuhkan. Analisis jabatan, pemilihan calon karyawan, pembagian kerja masuk ke dalam fungsi ini. Nomor 2, rekrutmen hingga pemberhentian. Manajemen SDM juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara baik, perencanaan rekrutmen, pemilihan kandidat, onboarding, hingga pada saat nanti kerjasama harus diakhiri. Semua wajib dengan proses yang sesuai dengan ketentuan hukum. Nomor 4, penilaian kinerja dan pengembangan kerja. Melalui penilaian kinerja secara berkali berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan karyawan sudah berkembang. Di waktu yang sama, disediakan pula kesempatan jenjang karir untuk karyawan yang sudah memenuhi kualifikasi, sehingga karyawan bisa memiliki motivasi dalam meningkatkan kemampuannya. Nomor 5, pelatihan dan pengembangan kemampuan. Manajemen sumber daya manusia juga berfungsi dalam rangka memberikan pelatihan serta pengembangan kemampuan dari talent yang dimiliki. Talent adalah aset. Mindset seperti ini akan membuat talent sebagai investasi hidup yang dapat memberikan ROI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepiananda Wulansari sebagai pemateri ketiga akan memaparkan materi tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia ini sebenarnya sudah cukup jelas, yakni yang pertama, mengembangkan sistem kerja yang dimiliki perusahaan hingga ke titik paling optimal. Kedua, mengembangkan praktek manajemen berkomitmen yang memandang talent sebagai stakeholder dalam perusahaan.
Ketiga, memastikan ketersediaan kesempatan yang setara untuk semua orang. Keempat, memastikan hak talent selalu dihargai dan didapatkan sesuai dengan prosedur. Kelima, menciptakan iklim kerja yang efisien, produktif untuk semua orang, dan mendukung perkembangan individu setiap talent. Tujuan ini bisa dicapai selama praktek manajemen sumber daya manusia yang dilakukan bisa efisien dan efektif, sesuai dengan keperluan perusahaan dengan mempertimbangkan hak-hak dan kesempatan bagi talent yang dimilikinya. Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan secara umum, yaitu ikut bahu-membahu agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan dari perusahaan sendiri bermacam-macam. Pada umumnya, perusahaan menginginkan profit yang superior, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, sustainability, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh kondisi ekonomi maupun iklim kerja yang bagus, manajemen sumber daya manusia akan mengusahakan bahwa pekerja memiliki kinerja yang tinggi, turnover yang rendah, serta kesejahteraan yang terjamin. Manajemen sumber daya manusia akan menerapkan berbagai macam fungsi untuk memastikan perusahaan memperoleh apa yang mereka cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Cahyani sebagai pemateri keempat yang akan memaparkan materi manfaat manajemen sumber daya manusia. Dengan penerapan secara cermat, tak hanya perusahaan yang mendapat manfaat dari manajemen sumber daya manusia, namun juga karyawan secara langsung. Manfaat yang bisa didapatkan dilihat dari kedua sisi. Bisa Anda simak dalam poin sebagai berikut. Yang pertama, optimalisasi sumber daya manusia yang dimiliki. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan disertai kepuasan kerja. Yang ketiga, memetakan kebutuhan talent di setiap bagian yang sudah dan akan dimiliki. Yang keempat, data lengkap terkait informasi ketenaga kerjaan. Yang kelima, penelitian untuk perencanaan di masa yang akan datang. Manajemen sumber daya manusia memang bersifat krusial karena mengelola elemen hidup dari perusahaan atau bisnis secara langsung. Tanpanya, perusahaan bisa menghabiskan banyak sekali anggaran hanya untuk menemukan dan memanfaatkan talenta yang diperlukan.